Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm also good today. Thank you. So, before we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Okay, who wants to lead the prayer? Let us please, let's read together. Let's read together. Okay, thank you. So before we continue to our material, sebelum kita lanjut ke materi, I want to check the attendance first. Saya akan cek kehadiran kalian. Ais Ramadan, Ahmad Khalid, Ahmad Saiful Rizal, present. Alexandria William, Alkan Sambuti, Dewi Aulia, Farel Rahmat, Galang Adam, Haikal, Wahyu Adiansyah, Raihan Yusuf, Izal Ismail, Syahrial Wilda, Lutfi Abdillah, Nur Maulidan, Daisy, Yusuf Bandian, Rizky Firmansyah, Ali Muflid, Nur Jazila. So today we will learn about short story. Ada yang pernah tahu apa itu short story? Cerpen atau cerita? Short story. So today we will learn about it. The first is I would like to explain to you. Saya akan menjelaskan pada kalian the definition of short story. What is short story? A short story is a work of fiction that typically can be read in one sitting and focuses on a self-contained incident or series of linked incidents. Jadi short story adalah cerita fiksi yang dibaca atau berfokuskan kepada insiden atau kejadian or series of linked incident atau cerita yang berkelanjutan. Short story adalah seperti itu. Kemudian, the short story is one of the oldest form of literature and has been found in oral cultures as well as in written form. In terms of length, it is much shorter than the novel. Jadi, the short story itu lebih pendek daripada novel. And then typically ranging from 1,000 to 20,000 words. Jadi, kalau short story itu range-nya, hurufnya atau katanya mulai dari 1.000 kata sampai 20 kata. Tuh. Kalau short story biasanya minimal itu 5.000 kata. That's the short story. Then the next, I would like to explain the types of short story. The type of short story, tipe-tipe dari short story itu ada banyak. Yang pertama ada anecdote. Who wants to help me to read this? Siapa yang mau membaca? Ya. Ini boleh. Yang anekdot. Anecdote is a sort of form of something interesting and usually story tells a story about a real person And or of incident. Often anecdotes are used to illustrate or support article or chapter. They are very short and no specific. Okay, types of short story yang pertama ada anekdot. Anekdot adalah cerita yang berisikan about real person. Apa real person? Orang nyata, ceritanya nyata. Atau insiden. Apa insiden? Kejadian. Jadi kejadiannya real, nyata. Ada orang yang cerita orang. Kemudian ada drabble. A drabble is an exceptionally short piece of fiction, usually of exactly 100 words in length, not including the title.
The purpose of dribble is extreme gravity and to test an author's skill at expressing himself or herself meaningfully and interestingly in a very confined space. Kalau dribble ini salah satu cerita fiksi yang ekstrim, yang bertujuan untuk memberikan tes atau ujian atau skill dari seorang penulis untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi ekspresi dari seorang penulis ini dicurahkan ke short story itu tersebut. Kemudian yang nomor 3 ada fabel. Fabel udah pernah tahu semua kan? What is fabel? Cerita? Animasi? Ini lebih ke random ke hewan. In English? Animal. Oke, fable itu adalah termasuk short story juga yang lebih condong ke animals. Then we have Fagot. Fagot is an interesting short story type, also known as a story pun or poetic story joke atau humorous. Jadi Fagot ini adalah short story yang tipenya berisi tentang joke. Apa joke? Candaan atau humorous yang membuat pembaca tertawa. Kemudian ada flash fiction. Flash fiction refers to an extremely short piece of literature. It has no widely accepted length, but has a debated gap of between 300 and 1,000 words. Kalau flash fiction ini lebih ke yang isinya tentang lebih dikit, short story yang isinya paling dikit sekali isinya. Flash fiction. Kalau diibaratkan kalian tahu flashcard, nah di bukunya anak kecil, bukan hanya beberapa halaman aja. Nah itu short story yang tipe flash fiction. And then the last, next. Frame story. Frame story is also known as a frame tale or nested narrative. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari naratif. Ini adalah salah satu contohnya. Frame story. And then we have mini saga. Mini saga is short story told in exactly 50 words, just 50 words, hanya 50 kata. Jadi mini saga itu hanya lebih ke kalau bukunya anak TK ada seri A, seri B, seri C. Jadi ceritanya tuh sedikit-sedikit. Isinya sedikit-sedikit. Kemudian ada story sequence. Story sequence also called short story cycle or a composite novel. Kalau story sequence ini mirip juga sama mini saga, tapi kalau mini saga itu sepertinya berkelanjutan. Yang mini saga nggak berkelanjutan. Nah, kalau yang story sequence itu berkelanjutan. Misalkan di buku yang pertama itu berceritakan tentang dua orang laki dan perempuan saling suka. Nah, di short story yang selanjutnya, di bagian yang selanjutnya bisa jadi ceritanya tentang kehidupan pernikahan mereka. Terus juga cerita yang selanjutnya bisa jadi kehidupan setelah menikah rumah tangganya mereka. Kemudian ada sketch story. Sketch story is shorter than a reference piece containing little or no plot. Kalau sketch lebih ke apa? Sketsa. Gambar. Jadi lebih dikit daripada yang short story yang lainnya. Dan containing little or no plot, tidak ada plotnya atau alur. Yang terakhir ada vignette. Vignette is a short, impressionistic piece that focuses on a single scene, character, idea, setting, or object. Jadi hanya fokus kepada satu scene. Apa sih? Part bisa. Karakter, satu karakter, one idea, one setting, and one object. Jadi hanya satu orang yang diceritakan dalam vignette ini. So, next we have elements of short story. Elemen-elemen yang terdapat dalam short story ada apa aja? Please, Billy, read this. Here are the 5 key elements of a short story. First plot, next character, setting, conflict, and last theme. Oke. Dalam elemennya short story itu ada 5 bagian. Yang pertama plot atau alur. Benar. The second we have character. Tokoh. Kemudian the third we have setting. Pengaturan. There is 2 setting.
Masalah ya. Cerita. Dan dibahas we have theme atau Tema. tema dari cerita itu tersebut. So the next we have the main structural features of a short story. Please, one you read this slide. The first is exposition. Second, rising action. Climax. Calling action. The second resolution or generic. Okay. As I told you before, kalau di teks-teks yang lain we have generic structure, kalau di short story namanya structural features. Okay. Kalau exposition itu sama seperti orientation kalau di teks lain, berarti berisi pengenalan. Kemudian the second we have rising action, naik. Jadi rising action ini berisi masalah-masalah yang akan muncul pada short story tersebut. Kemudian ada climax itu adalah puncaknya masalah on that short story. Kemudian kalau ada rising action, kemudian ada falling berarti masalahnya mulai mereda. And then the last we have resolution. It means berarti isinya adalah penyelesaian masalahnya atau endingnya. Kemudian kita would like to explain the short story function. Fungsi dari short story, we have 5 function of short story. Yang pertama, recreational function. It means for entertainment for the reader. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk entertain, menghibur readers, pembaca. Kemudian yang kedua, aesthetic function, hanya untuk tampilan. Yang kedua hanya untuk tampilan. And then the third, educative function, provide lesson or education. Jadi short story berisi education, and then bisa. Okay. The fourth, morality. Berarti berisi tentang pesan moral. Jadi kalau nulis cerita itu harus ada fungsinya. Tujuannya menulis itu untuk apa? And then the last we have religious function. Di situ tertulis the function of religiosity is as a religious teacher can later be used as good example by readers. Jadi contoh-contoh yang baik itu dicantumkan pada short story tersebut. Nah, last we have example of short story in literature. Mungkin dari kalian ada yang pernah baca short story in English? Or just potongan atau hanya potongan kalimat dari short story? Belum pernah. Atau ini novel or short story yang sebenarnya ditulis tapi sama orang-orang dibuat movie. What is that? Novel tapi yang kemudian menjadi movie. Yang English tapi ada apa? Little Woman. Little Woman? Novel. Oh iya. Beauty and the Beast. Nah, yang biasanya yang ngomongnya kayak gini, aksennya kayak gini. Bottle of water. Harry Potter. Nah, itu termasuk contoh dari short story. Ceritanya panjang kan? Meskipun judulnya short story, itu minimal katanya adalah 5.000 words, 5.000 kata. Without the title, tanpa judul. Ceritanya aja itu 5.000 kata yang berisikan ini: exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Okay, conclusion. Who wants to help me to read this slide?
Please read this slide. I short story about one element of a character like it might story on even I feeling Event. even I feeling description or even a simple act every day may be influenced and even feel Inspired by Oke. Selanjutnya nomor lanjut cari yang lebih lanjut. Furthermore, means a short story, the characters Disclose their deepest thoughts, motivations, sentiment, emotion, and other content. Oke. Kesimpulannya, short story adalah cerita atau event, kejadian atau feeling description dari seorang penulis yang disampaikan kepada the readers, pembaca. Jadi feelingnya seorang penulisnya itu masuk di cerita itu tersampaikan. Jadi tidak hanya nulis, tapi dimasukkan feelingnya dari seorang penulis itu ke pembaca. That's about short story. Okay, next. Okay, after we study about short story, setelah kita mempelajari tentang short story, I would like to aku pengen ngajak kalian untuk practice to write the short story. And then here I have a media that yang saya gunakan. Saya punya media di sini namanya Padlet. So di Padlet ini kalian bisa menulis apa yang ingin kalian ungkapkan. Tapi I have one thing. Saya punya tema. Kita milih dari kind of short story yang fabel. That's okay. Tidak apa-apa? Fabel. Paham kan fabel? Fabel itu cerita tingkah laku manusia tapi digambarkan oleh hewan. Jadi misalkan kalian cerita tentang diri kalian, tapi kalian diibaratkan sebagai hewan. Itu fabel. Jadi hewannya punya perilaku seperti manusia. Oke. We use Padlet, kita menggunakan Padlet, tapi mengerjakannya secara berkelompok. Oke? Berkelompoknya mau ditentukan atau milih sendiri? Milih sendiri. Kalau milih sendiri, satu kelompok isi 5 sampai 6. Ya, sekarang 5 sampai 6 orang. Ya, 5 sampai 6 orang. Oke, have you done to choose your group? Sudah memilih kelompoknya? Oke. So here, you can see on this screen. Kalian bisa lihat. Nanti silahkan di scan barcode-nya, ditambahkan ini, diklik tambahkan ini. Nanti story-nya kalian tuliskan. Oke? Story-nya dituliskan. I have the thing. Temanya adalah ini. Okay, here we have a picture that you should write down the story about it. Di sini saya punya gambar yang kalian harus menceritakan tentang di gambar tersebut. Paham? Okay, for that, near the barcode that you should scan.
Sudah? Yes, Oke, sudah. Oh, hilang. Oh, okay, after you scan the barcode, tampilan pertamanya akan seperti ini, ya kan? Tampilannya seperti ini. Setelah itu kalian menambahkan story kalian yang secara berkelompok itu, diklik yang ini, plus add the story. Yuk, silahkan ditambahkan. Stop it. Paling nggak 5 orang lah sing ngisi situ tetap ceritain. You add the story, diklik yang tambah ini dulu. Nah, di situ kan akan muncul subjek. Nanti subjeknya ditulis sesuai nama grup kalian masing-masing. Misalkan kalau grup 1 berarti grup 1. Nah, kemudian write something beautiful. Itu kan ada write something beautiful di sini. Ceritanya nanti kalian tulis di sini. Kalau sudah, diklik publish. Oke? Oke, silakan. Ya. Ayo, Jil. Yes. Please langsung tulis. Please. Halo, sesuatu yang indah ini apa? Paragraf tentang gambar yang sudah saya berikan tadi. Oh, ceritanya tadi. Ya. Cerita. Pakai Indo ya. Pakai Indo. Aduh, cerita. About tentang apa tadi? The frog. And the Frog and mouse. the mouse. Okay, let's read the story from group 1. Group 1. Silakan baca. Once upon a time. Yang lain diam ya. Yuk. Once upon a time. Oke, from group 1. Group 1 menceritakan tentang pengenalan tokoh atau apa tadi? Exposition, pengenalannya. Jadi grup 1 menceritakan bahwa si frog ini sama si mouse adalah apa? Teman, adalah teman. Yang dilakukan dia adalah dia share food dan menyimpan di rumahnya mouse. Kemudian from group 2. Group 2, please read. One day, dia melanjutkan ceritanya dari grup 1. Kalau si frog ini ingin mengunjungi rumahnya si tikus, tapi rumahnya tikus ini dia menyeberang sungai dan si kata ini takut tidak kecuali yang takut jatuh itu si mouse-nya. Dia mau ke rumahnya frog tapi nggak bisa karena harus melewati sungai dulu, tapi dia takut jatuh. Kemudian yang dari group 3. Ya.
climb on my back and I will to me with a strong grip of the legs. With this, you can safely cross the stream. The mouse immediately agree to this and they would set out. Oke, from three. Lanjutannya dari dua. Bagus. Jadi si Frog bilang, jangan panik. Aku punya plan yang bagus. Rencana yang baik. Apa rencananya? Kamu Si Frog bisa apa? Menggendong si tikus untuk melewati semuanya. Betul. Dengan selamat. Kemudian yang four. Oke, from four, we know that akhirnya mereka berdua selamat sampai tujuan dan bisa sharing foodnya tadi yang sudah dicari bersama-sama. Kemudian gelas. Itu dari in the end ya. Yang in the end dong, tolong. Group five. In the end, yang in the end. In the end, the frog realized his mistake in his trip to get more and more food. He had not only lost the trust of his good friend, but also put his own life in danger. Oke, berarti endingnya apa? Mereka berdua. Berarti apa endingnya, happy atau sad? Okay, that's about short story that we learned today. Great, kalian bisa menuliskan short story yang telah diajarkan hari ini. Kesimpulannya apa? Short story adalah cerita pendek yang berisi tentang apa tadi? Tujuannya to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Kemudian short story berisi range-nya berapa? 1,000 until 20,000 words. 1.000 sampai 20.000 kata. Kemudian yang kita bahas hari ini short story yang tentang apa? So I think you already understand our material today. Saya yakin kalian sudah paham dengan materi hari ini. So thank you for your kind attention. I think that's all. Okay, I think that's all. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.